Shalom, perkenalkan nama saya Sarsarita Pali, kelas C Teologi dengan NIRIM 2020-2289-13. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman hermeneutika menurut salah satu tokoh, yaitu Jacques Derrida. Jadi, Jacques Derrida itu adalah salah satu seorang keturunan dari bangsa Yahudi yang lahir di sebuah wilayah yang terpencil di Aljazair pada tanggal 15 Juli 1930. Nah, pada tahun 1949 ia berpindah di Prancis dan ia menetap di sana sampai akhir hayatnya. Kemudian ia mengajar di École Normale Supérieure di Paris. Nah, orang tuanya bernama Aimé Derrida dan Georgette Sultana Esther Safar, dan menikah pada tahun 1923, dan setelah itu pindah ke St. Augustinus di Aljazair pada tahun 1925. Jadi Derrida itu memiliki dua saudara, yaitu René Derrida dan Paul Derrida. Jadi Derrida itu anak ketiga dari 3 bersaudara. Namun setelah 3 bulan kakaknya yang bernama Paul dilahirkan, ia meninggal. Dan pada tahun 1930 itulah Jacques Derrida dilahirkan. Nah, di kemudian hari ia menyebutkan dirinya sebagai Jacques. Nah, di sepanjang kehidupannya itu ia curiga bahwa dia itu hanya menjadi pengganti atau pelengkap dari kematian kakaknya yang bernama Paul. Nah, Derrida ini pernah mendapatkan gelar doktor honoris causa di Universitas Cambridge. Dan pada tanggal 9 Oktober 2024 ia meninggal dunia di usianya yang masih muda, 74 tahun, karena menderita penyakit kanker. Langsung saja kita akan masuk ke dalam materi, bahwa ketika kita berbicara tentang hermeneutika, kita sedang berbicara mengenai makna dari suatu teks tersebut. Nah, makna itu selalu kita temukan dalam penafsiran ketika manusia itu berhadapan dengan teks atau realitas. Nah, ia akan membuat penafsiran itu untuk memahami teks dan atau realitas. Sebagai makhluk penafsir, semua yang objektif asal dari suatu teks. Nah, suatu teks itu dapat kita andaikan memiliki kualitas yang objektif dan memiliki determinasi makna dari dirinya sendiri. Nah, hermeneutika Derrida itu menuntut ketajaman dan ketelitiannya, karena ia memiliki tujuan yang paling utama dalam hermeneutika itu adalah ingin mengubah interpretasi mapan dari suatu teks yang berdasarkan apa yang dimiliki oleh teks itu sendiri. Nah, langkah pertama yang digunakan adalah dengan meneliti secara sungguh-sungguh teks itu, sehingga kita mengerti betul apa yang dimaksud oleh teks itu, sebagaimana orang-orang yang telah memahaminya selama ini. Kemudian setelah mendapatkan gambaran itu, ia mulai mencari aspek kontradiktif dari teks itu untuk kemudian dikembangkan
menjadi suatu pemahaman yang baru. Sekecil apapun kontradiksi yang ada, tetap saja ia mampu untuk membuka kemungkinan-kemungkinan terbaru yang sebelumnya ia tidak pikirkan. Nah, bahkan satu kalimat kecil yang tampaknya tidak bermakna bisa saja menjadi titik tolak untuk mengubah makna dari teks itu secara keseluruhan. Oleh karena itu, melalui hermeneutika, Derrida memiliki pemahaman yang mapan mengenai suatu teks tersebut dan dapat saja dikritisi dengan mengajukan argumen yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemahaman Derrida. Jadi teks itu tidak hanya dalam bentuk tulisan atau notes. Segala sesuatu yang dapat kita pahami, yang memiliki makna dan dapat diolah dengan akal, itulah teks. Dalam konteks pengertian teks seperti inilah, teks dan makna dibicarakan dalam tulisan ini. Berhermeneutik bersama Derrida memiliki pemikirannya bahwa di ruang keseharian kita yang tidak pernah lepas dari kegiatan membaca, memahami, dan memaknai realitas. Jadi ketika kita membahas hermeneutik, Derrida itu lebih membuka pandangannya itu terus dan melakukan perjalanan supaya dapat menemukan dan tidak membiarkan teks dan makna terjebak di horizon hitam putih yang hierarkis, melainkan membawa teks dan memiliki makna untuk memasuki horizon bebas dominasi untuk melahirkan makna baru secara terus-menerus. Nah, bagi Derrida itu juga tidak ada teks yang dibatasi oleh dasar transenden, karena setiap orang itu boleh membaca teks atau realitas yang sama, tetapi setiap orang itu berpeluang untuk menciptakan makna dan memahami teks berbeda-beda. Dan setelah itu Derrida mengajukan sebuah dekonstruksi. Alasannya untuk mengajukannya itu karena dekonstruksi itu adalah bentuk penolakan terhadap perkembangan filsafat barat. Nah, penolakan terhadap filsafat barat itu dilakukannya dengan mengkritik pandangan metafisika dan logosentrisme. Setiap filsafat berdebat tentang apa ini dan itu. Jadi mereka menganggap ketika mampu dalam memberi penjelasan tentang ini dan itu, maka penjelasan itu sudah mewakili realitas ini dan menjelaskan apa yang dianggap benar. Mungkin itulah materi yang saya paparkan, dan kita harus ketahui bahwa dalam hermeneutika itu kita lebih diajarkan untuk memahami teks tersebut. Sekian dan terima kasih.